Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Matematika yang mengambil mata kuliah Teknik Presentasi Digital di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas kedua, di sini saya akan menyampaikan resume dari pembelajaran pertemuan kedua, yaitu terkait materi lobby. Yang pertama, saya akan menyampaikan definisi lobby dari berbagai perspektif. Yang pertama, pengertian lobby dari perspektif KBBI, yaitu lobby merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi seperti parlemen dan partai politik. Jadi untuk perspektif KBBI, lobby lebih diartikan pada bidang politik. Kemudian pada konteks bisnis, lobby dapat diartikan sebagai upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi. Kemudian lobby juga dapat diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang berkedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perubahan pelobi. Kemudian yang kedua ada lobby dan komunikasi. Lobby adalah salah satu bidang dalam ilmu komunikasi. Adapun teknik komunikasi yang dilakukan dalam lobby bisnis. Yang pertama itu teknik komunikasi informatif. Yang kedua teknik komunikasi persuasif yang artinya membujuk. Yang ketiga teknik informasi instruksi atau perintah. Kemudian yang keempat teknik informasi manusiawi seperti pengadaan amal. Kemudian yang ketiga ada fungsi lobby. Fungsi lobby itu yang pertama ada melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Kemudian kedua ada membangun koalisi dengan organisasi lain. Yang ketiga wujud rasa toleransi antar pelaku komunikasi dengan organisasi maupun institusi. Yang keempat, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Kemudian ada tujuan lobby. Yang pertama itu agar sasaran yang dilobi mau melakukan suatu hal sesuai si pelobi. Yang kedua, agar sasaran mau terbuka dan melakukan kerjasama dengan pelobi. Yang ketiga, terjadi hubungan yang lebih menyenangkan ke arah pertemanan bukan sekedar hubungan bisnis. Yang keempat, menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi. Kemudian yang kelima, berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi dan mampu bekerja sama yang saling menguntungkan. Kemudian ada komponen praktik lobby, itu ada 4. Yang pertama itu pelobi sebagai komunikator. Yang kedua pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Yang ketiga target lobby atau sasaran sebagai komunikan. Yang keempat efek atau hasil kegiatan. Kemudian ada tahapan strategi komunikasi dalam lobby, itu ada 10. Yang pertama itu menganalisis kondisi atau keadaan saat itu. Kedua, menentukan partner dan kompetitor bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini. Yang keempat, membentuk koalisi atau partner bisnis. Yang kelima, menetapkan tujuan bisnis. Yang keenam, menganalisis dan merumuskan. Merumuskan penyebab masalah dalam bisnis. Yang ketujuh, menganalisis berbagai macam segmen pasar. Yang ke-8, memperhitungkan media yang digunakan. Yang ke-9, mengembangkan kasus dan menjaga fleksibilitas. Yang ke-10, menjaga fleksibilitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lobby itu ada 5. Yang pertama, waktu yang tepat untuk suatu pesan. Yang kedua, bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang ketiga, sikap dan nilai yang harus
dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang keempat, sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif. Yang kelima, jenis kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Kemudian menentukan strategi lobby yang efektif. Yang pertama itu menentukan urutan perintah pihak yang disasar, bisa berdasar posisi ataupun jabatan. Kemudian yang kedua, menyiapkan argumen lobby yang berjalan dengan baik apabila didasari dengan pendekatan yang baik pula. Namun tetap harus lobby perlu diperkuat dengan berbagai informasi dan data statistik. Kemudian yang ketiga, merumuskan ide dan usulan dengan komponen. Itu ada pertama itu bagaimana agar menjadikan ide seolah-olah dari mereka. Kemudian ide Anda mendukung ide-ide sasaran lobby. Ide-ide Anda seolah meringankan tugas mereka, dan ide Anda tersebut memberikan manfaat yang besar buat masyarakat. Kemudian ada tips melakukan lobby. Itu ada beberapa tips. Yang pertama itu lobby tidaklah sekali jadi. Ikuti setiap perkembangannya. Jadi lobby itu tidak sekali jadi, harus melalui proses. Kemudian keep kontak. Jadi tetap harus menjaga komunikasi dengan orang yang akan kita lobby agar tahu dia setuju tidak dengan lobbyan kita. Kemudian yang ketiga, kadang perubahan datang begitu cepat. Jadi bertindaklah cepat saat diperlukan, seperti itu. Kemudian dengarkan secara efektif. Kemudian bila sasaran mengalami kesulitan, bimbing dan tuntunlah mereka. Selanjutnya, bila mengalami kesulitan, kita bisa juga menghubungi pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan rekomendasi. Kemudian padukan kemampuan komunikasi kepemimpinan, kemudian bangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya, karena bukan hanya data yang dibutuhkan, melainkan citra diri kita juga. Kemudian menanggulangi hambatan lobby. Jadi untuk lobby itu memiliki berbagai macam hambatan ya, jadi harus dapat menanggulanginya. Yang pertama itu memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh komunikan atau sasaran lobby. Kemudian meyakinkan bahwa keputusan yang mereka ambil tidak membawa risiko atau mengancam dirinya mereka. Gitu. Yang ketiga, memberikan solusi yang akan menjamin keamanan, keselamatan, komunikasi beserta keluarga, karir, dan masa depannya. Kemudian selanjutnya, 4 hal penting dalam lobby. Yang pertama itu ada materi, jadi materi yang disampaikan saat melobi itu juga penting sekali. Kemudian busana yang digunakan harus sesuai dengan tempat dan situasi, seperti busana saat kita akan melobi di kantor, itu berarti kita harus menggunakan busana yang resmi, tidak boleh busana yang casual atau santai. Kemudian apabila kita ingin melobi dosen, kita juga harus menggunakan pakaian yang rapi, mungkin seperti kemeja dan celana bahan seperti itu, dan sepatunya pun juga harus sesuai seperti itu. Kemudian bahasa tubuh ataupun gestur. Bahasa tubuh atau gestur itu juga sangat penting pada saat melobi. Yang pertama itu open gesture. Jadi open gesture itu badan itu tegak dan tangan itu terbuka seperti ini ya. Jadi tidak tertutup seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Jadi open gesture, buka. Kemudian gestur untuk introduction. Gestur untuk introduction itu seperti ini. Jadi memperkenalkan diri, perkenalkan saya Melinda seperti ini. Juga gestur compare, membandingkan. Berarti kalau membandingkan itu membandingkan yang mungkin lebih baik dan juga lebih buruk. Jadi tangan bisa seperti ini, atas dan bawah. Kemudian gestur menekankan sesuatu seperti bapak, ibu. Jadi gesturnya seperti itu, seperti menunjuk tapi dengan tangan 5 jari seperti ini. Kemudian yang keempat, hal penting yang keempat itu treatment, yaitu treat atau pelayanan kita saat melobi. Yang pertama itu ada posisi duduk. Jadi untuk melobi itu diusahakan duduk itu sejajar, tidak boleh ada yang berdiri atau yang satunya duduk, atau yang kalau bisa ya
duduk semua atau berdiri semua seperti itu. Kemudian menggunakan atau duduk di kursi atau sofa yang nyaman, jadi yang empuk seperti itu, jadi tidak kursi yang berbahan kayu. Kemudian memberi minuman hangat, jadi minuman hangat itu dapat mencairkan suasana, jadi seperti itu. Atau enggak, itu secara umumnya, atau enggak dengan minuman dingin jika situasinya mungkin kondisi saat itu sedang panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk resum pembelajaran di pertemuan kedua terkait lobby. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.